अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada pimpinan Majelis Ta'lim Darul Ilmi Ash-Shaghir, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Nahwi, semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang serta saya hormati kepada pengurus Majelis Ta'lim Darul Ilmi Ash-Shaghir, serta tak ketinggalan pula kepada rekan-rekan saya banggakan. Untuk membersihkan waktu, langsung saja Ustaz. Kami di sini kelompok 4 akan mengajukan observasi kepada tempat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Ash-Shaghir. Ada sedikit pertanyaan untuk Majelis Ta'lim ini Ustaz. Ya. Untuk mohon mengenal lebih dalam lagi tentang Majelis Ta'lim ini. Yang pertama, pertanyaannya, siapa pendiri Majelis Ta'lim dan apa nama Majelis Ta'limnya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, segenap para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua di sini berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka tadi dikatakan observasi ya tentang majelis taklim yang saya pimpin ini. Untuk pertanyaan pertama dikatakan apa tadi pertanyaannya? Siapa pendiri? Pendiri majelis taklim ya. Pendiri majelis taklim ini adalah orang tua saya sendiri, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Haidir bin Daud ya, yang mana beliau sudah wafat ya tahun 2007. Adapun nama majelis taklim awal pertama yang dinamakan oleh orang tua saya yaitu Majelis Ta'lim Ash-Shaghir awal ya. Jadi bentuk ketawaduan beliau menamakan Majelis Ta'lim ini Ash-Shaghir yang arti kecil ya. Ash-Shaghir itu artinya kecil, jadi Majelis Ta'lim kecil ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi ini bentuk daripada ketawaduan orang tua saya. Kenapa saya bilang tawadu? Karena menurut cerita yang ngaji banyak gitu, yang ngaji banyak anak-anak kecil, anak-anak muda gitu. Jadi kalau ditanya pendirinya orang tua saya sendiri, dan namanya awalnya yaitu Majelis Ta'lim Ash-Shaghir gitu. Lalu yang kedua, kapan Majelis Ta'lim berdiri? Nah, kalau ditanya berdiri ya, saya tidak tahu tepatnya gitu. Namun menurut ya saudara-saudara saya atau murid-muridnya yang pernah ngaji di sini, itu saya belum lahir nih majelis sudah ada ya. Saya lahir tahun 86 ya, tapi menurut ya murid-muridnya ya yang pernah saya temui, murid-murid pertama beliau itu sekitar tahun 84 sampai 85 gitu ya. Karena orang tua saya sendiri bilang ya, bahasa Betawinya, lo belum brojol nih majelis udah ada gitu. Saya nggak ingat gitu, jadi
sejarahnya kapan tepatnya itu saya nggak begitu tahu gitu. Tapi menurut ya pengakuan murid-muridnya, ya murid-muridnya udah banyak, udah ada yang punya cucu malah murid-muridnya tuh ngobrol, ya bilang sekitar tahun 84 atau 85. Ustaz, pertanyaan ketiga, apakah majelis taklim ini memiliki suatu izin operasional? Kalau ditanya izin operasional dari awal berdirinya sampai sekarang pun, ya majelis taklim ini tidak ada izin. Ya, kenapa saya katakan tidak ada izin? Karena majelis taklim ini berbentuk majelis taklim tradisional, gitu, bukan berbentuk yayasan. Ya. Ditanya atau dikatakan tradisional, kenapa? Karena dulu orang tua saya ingin mengamalkan ilmunya, ya, dengan keterbatasan dulu masyarakat yang tidak mampu, gitu, ya. Dan orang tua saya tuh dari dulu nggak mau ada bantuan-bantuan, ya, baik itu dari pemerintah, ya, baik swasta atau perorangan, donatur tuh nggak mau dia dibantu, khususnya dana, gitu, dengan para donatur. Jadi murni ini majelis taklim dana dari orang tua saya pribadi. Kenapa? Saya pernah nanya kenapa orang mau ngebantu ngebangun, ya, mau nyumbang pasir, mau nyumbang apa, dia nolak. Dia bilang karena takut itu adalah titipan. Dia takut ketika dia meninggal, ketika dia sudah tidak mengajar lagi, tidak ada yang meneruskan ini majelis. Dia takutkan gitu. Jadi dia terbeban kalau ada di majelisnya ini, ya, pribadi majelis dia ini ada bantuan orang, kemudian ketika orang mewakafkan sebagian harta di majelis ini, tidak ada lagi yang meneruskan perjuangan dia. Dia takut itu malah menjadi beban di alam kubur dia bilang gitu. Jadi ini tradisional, gitu, milik hak pribadi, ya, pribadi keluarga, khususnya keluarga saya, gitu. Lalu pertanyaan keempat, apa latar belakang didirikan majelis taklim? Latar belakangnya dulu, ya, sepengetahuan dari ibu saya menceritakan dulu orang tua saya, ya, boleh dibilang dulu dikenal lah di sini, artinya ulama di kampung ini, ya, sebagai orang yang diminta hujahnya banyak masyarakat, diminta pendapatnya oleh masyarakat, ya. Kemudian beliau mempunyai ilmu sedikit dan melihat keadaan khususnya anak-anak zaman itu, ya, kita ketahui pada zaman itu banyak orang yang susah, gitu, sehingga beliau ingin supaya masyarakat di sekitarnya itu bisa mengaji tanpa mengeluarkan biaya, gitu. Jadi beliau, ya, intinya hanya ingin mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di sekitarnya, ya. Jadi dibilang latar belakangnya ingin mengamalkan ilmunya, gitu. Itu. Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya ini, apa aja sih dari program ataupun kurikulum di majelis taklim ini, ya, Kalau ditanya program, ya, saya pribadi meneruskan daripada program orang tua saya, yaitu, ya, mengenal Al-Quran, gitu, mengenal Al-Quran, ya. Itu dasar pertamanya. Orang tua saya itu hanya mengajar, ya, baca tulis Al-Quran awalnya, gitu. Kemudian sempat, ya, ini vakum, ya, sekitar tahun 2005 ini vakum karena orang tua saya udah mulai sakit-sakitan, ya, udah nggak kuat lagi mengajar. Kemudian tahun 2007 beliau meninggal, sempat vakum, ya. Kemudian saya melanjutkan sekitar tahun 2009 atau 2010, ya, saya melanjutkan perjuangan beliau dengan sama mengajar anak-anak, ya, mengenal baca tulis Al-Quran. Kemudian saya kembangkan
dengan ilmu saya yang ada, yaitu dengan pelajaran-pelajaran seperti ilmu-ilmu syariat, ya, seperti fikih, tauhid, ya, tasawuf, ya, dan juga sholawat untuk anak-anak muda, ya. Adapun agendanya setiap Senin, Selasa, Kamis dan Jumat itu program saya itu ba'da maghrib untuk anak-anak di usia SD lah, itu baca tulis Al-Quran dan bacaan-bacaan sholat serta hafalan surat-surat pendek. Kemudian di waktu isanya, ya, itu pada hari malam Jumat dan malam Minggu, ya, anak muda gitu bahasanya, remaja, ya, saya mengajar ilmu-ilmu seperti fikih dan tasawuf adab, ya. Dan juga ada juga, ya, pengajian bulanan, ya, itu keliling kami, ya, pindah-pindah, ya, itu setiap bulan sekali itu keliling ke rumah jamaah, ya. Tujuan di situ kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita baca maulid pakai hadroh, ya, sambil menyemangati mengenal anak-anak juga akan Rasulullah, ya. Itu sebulan sekali kita keliling bersilaturahim dengan keluarganya, ya. Dulu juga ada pengajian ibu-ibu, ya, pengajian ibu-ibu juga ada dulu seminggu sekali, ya, ketika dipegang sama ayah saya ada pengajian ibu-ibu, ya. Untuk sekarang ini masih dalam program untuk pengajian ibu-ibu, ya. Udah banyak juga dari orang tua murid minta dibikinin juga dong pengajian ibu-ibu, ya, atau sebulan sekali, tapi saya belum nanya ke guru saya, ya, apa yang akan dikaji untuk pengajian ibu-ibu, tapi dalam proses untuk pengajian ibu-ibu. Mungkin itu, ya, program-program di Majelis Ta'lim ini. Misalnya Ustaz, ada orang yang pengen ngajar atau gimana menjadi pembimbing anak-anak selanjutnya, itu apa aja sih yang menjadi persyaratan buat orang yang pengen menjadi ustadz di sini atau ustadzah? Kalau ditanya untuk jadi ustadz, ya, ustadz itu kan gelar yang diperoleh oleh masyarakat, bukan dari diri kita, ya. Ustadz itu bukan seperti gelar yang kita dapat dari akademis, ya, seperti dokter, insinyur, ya. Tapi kalau ustadz enggak, itu pemberian dari masyarakat yang menilai langsung layak nggak seorang tersebut dipanggil seorang ustadz, gitu. Jadi kalau ditanya syaratnya apa, ya penilaian orang terhadap seseorang tentang kealiman seseorang tersebut, ya. Tapi kalau ditanya juga pribadi saya, yang pertama karena dia adalah pengajar, mesti dia adalah alim, tentu saja berilmu, ya. Kalau nggak berilmu apa yang mau diajarin ke orang, ya. Yang kedua mungkin waro juga dia, itu waro artinya dia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang subhat, gitu. Bukan hanya yang halal haram, tapi yang subhat dia sudah bisa tinggalkan, ya. Udah nggak keluar lagi pakai celana pendek, ya. Udah nggak nongkrong lagi di, ya, pinggir warung-warung kopi, ya, begitu. Jadi penilaian masyarakat begitu, ya, ada waro. Dan yang ketiga mungkin ya ikhlas, ya. Kalau ingin terjun ke masyarakat, ya harus ikhlas, ya, terutama hal dunianya, gitu. Karena kalau, ya, dia terjun untuk mengajar niatnya dunia, itu udah lain lagi dah, ya, itu namanya bisnis, ya. Makanya ya nggak apa-apa sih itu, wallahu alam. Mungkin dia banyak sih majlis-majlis talim dengan dipungut biaya bayaran atau apa, mungkin, ya, husnuzon kita untuk kegiatan belajar mengajar di majlis tersebut. Tapi kalau saya enggak, gitu. Kalau saya enggak belajar, makanya saya berusaha juga, saya udah punya dunia saya, ya, jujur aja saya udah punya kontrakan, gitu. Jadi ngajar tenang, gitu, ya, dunia kita udah punya, gitu. Jadi ikhlas dulu yang pertama, yang terakhir tuh ikhlas, benar-benar terjun untuk masyarakat, gitu. Untuk kemajuan masyarakat, terutama ilmu-ilmu agama, gitu. Banyak sekarang ulama-ulama ya, ulama-ulama jahat, ya, yang mengharapkan dunia dari keilmuannya, gitu. Ya boleh saja sih, itu urusan dia sama Allah, tapi untuk lebih kemurnian agama itu ya ikhlas, gitu. Bahasa saya jujur, kalau ada orang ngasih ya saya terima, gitu. Orang ngasih saya terima, tapi meminta saya enggak, gitu, ya. Jujur aja, tanya, ya, pengurus, tanya Sukadi, enggak ada, ya. Ketika orang datang, ya, bang, saya
Makanya tadi itu dibilang syarat ustadz, ya berat itu, ya. Makanya saya nggak mau dipanggil ustadz. Boleh tanya Sukardi, ya kita omelin, jangan panggil ustadz, panggil abang aja, gitu. Karena beban, kita masih merasa belum baik, gitu. Kita masih demen nongkrong, kita masih demen cekakak-cekikik ketawa kita, gitu. Belum pantas, ya. Kadang-kadang saya bilang ke anak-anak jangan panggil ustadz dulu dah, gitu. Abang aja, abang, gitu. Karena itu beban bagi saya, ya. Panggil ustadz itu di masyarakat udah beban, malu kita terhadap gelar itu, ya. Mungkin itu apa namanya, boleh dijelasin di mana sih tempat dari Majelis Ta'lim ini sendiri ini? Oh ya, iya ya, tempat ya kami nggak kemana-mana, ya tempatnya di sini, ya di Jalan Haji Rohimin, ya RT 9 RW 03, ya Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan, ya. Palingan pindah-pindah itu ya sebulan sekali itu, gitu. Tapi fokus ke Majelis Ta'lim sini. Ini mungkin pertanyaan terakhir, apa yang menjadi hambatan dari dalam maupun di luar dalam melaksanakan kegiatan Majelis Ta'lim? Oh, hambatan ya dari dalam internal ya mungkin ya pribadi majelis saya sendiri, mungkin hambatannya adalah sarana dan prasarana, ya, karena majelis kami ini berbentuk ya tradisional pribadi, ya nggak ada bantuan dari mana-mana, dan kita bukannya ini emang kita tidak mau dibantu, ya, karena meneruskan ya daripada kemauan orang tua saya, kalau bisa jangan ada di bangunan ini wakaf dari orang. Jadi mungkin ya hambatannya ya sarana dan prasarana, mungkin ya seperti apalah papan tulis, dulu sempat punya, anak-anak yang rusak, kita belum lagi seperti meja-meja lekar, kita tuh artinya kayak lekar, kita wajibin anak yang mau ngaji sini bawa lekar sendiri, gitu, seperti itu. Emang kita nggak ada urusan-urusan apa fasilitas itu, kita nggak ada, kita fokusnya ngaji, ngajar aja, gitu. Mau ngaji syaratnya apa, ya bawa lekar, gitu syaratnya. Kalau eksternal ya mungkin khususnya bagi anak-anak yang sekarang, zaman sekarang, ya hambatannya itu dari orang tuanya masing-masing. Ya kenapa saya bilang hambatannya? Orang tua zaman sekarang terhadap pengajian seperti menganggap sebelah mata, beda ya dengan sekolah umum biasa. Ketika nih anak nggak sekolah umum, sehari aja tuh orang tua marahnya naudzubillah, suruh sekolah mungkin disabet. Tapi ketika ngaji, nggak ngaji, ya jangankan sehari, seminggu, sebulan nggak ngaji, itu kadang-kadang didiemin, dicuekin, gitu. Tapi ya kalau sekolah, wah. Yang kedua, perhatian terhadap anaknya sendiri, bukan majelis, anaknya sendiri itu kurang. Kenapa saya katakan kurang? Ya, karena ada program setahun sekali ini kita ada tawakufan. Ya, itu penutupan setiap mau menjelang puasa, kita tutup dulu nih kegiatan Majelis Ta'lim. Ya, kita mau fokus puasa ibadah gitu. Jadi kita adakan penutupan. Jadi tuh vakum tuh anak-anak, kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Ini menjadi hambatan ketika ngaji lagi ba'da lebaran, tuh anak kita tanya lagi semuanya hampir lupa hafalannya, ya bacanya juga rusak lagi, itu justru bagi saya ya dalam hati saya, masalahnya orang tua kita kembali kita balikin sebulan 2 bulan, hilang semua hafalannya, hilang semua bacaannya, jadi nggak diperhatikan di rumah, gitu. Jadi hambatannya itu nggak ada antara kerjasama antara seorang guru sama orang tuanya. Maunya saya itu kerjasama, ya ketika ini pengajian berjalan, oke, kita yang ngurus, tapi ketika libur orang tuanya diurus. Ini enggak, ketika libur 2 bulan, sebulan 2 bulan, anak masa bodoh aja, gitu. Ketika balik lagi kita lagi kerjaan kita ngulang lagi, kapan kelarnya, gitu. Mungkin hambatannya itu kurang perhatiannya orang tua terhadap anaknya sendiri, terhadap pengajiannya, gitu. Itu mungkin hambatan eksternalnya ya bahasanya ya, mungkin ini tuh. Kita terima kasih atas Udah. ilmunya. Semoga apa yang diberikan Ustaznya tentang Majelis Ta'lim ini bermanfaat untuk kalian, untuk semua generasi yang sekarang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो।